Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadinten Aprilia, NIM 2311031417, presensi 44. Saya berasal dari kelas A1 Denpasar. Di sini saya mengajak peserta didik saya. Untuk peserta didik saya dimohonkan untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imade dan Suara Adi Kesapa. Saya masih kelas 5 SD dan saya sekolah di SD 1 Jogapati. Sekian perkenalan dari saya. Baik, di sini saya akan membawakan materi IPAS SD kelas 5 bab 8, Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Baik, di sini saya memiliki tujuan pembelajaran, yang dimana yang pertama, mencari hubungan faktor alam dan perbuatan manusia dengan perubahan kondisi alam di permukaan bumi. Yang kedua, mengidentifikasi pola hidup yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan. Yang ketiga, memprediksi dampak permasalahan lingkungan terhadap kondisi sosial, kemasyarakatan, dan ekonomi. Baik, sebelum ke materi inti, saya mau bertanya kepada Anes. Bumi itu mengalami banyak perubahan. Nah, jangankan di bumi, kita sebagai manusia saja banyak mengalami perubahan. Menurut Anes, di diri Anes, perubahan apa saja yang terjadi pada diri Anes? Coba sebutkan salah satunya. Saya menjadi semakin tinggi dan berat badan saya pun menambah setiap hari. Ya, betul. Nah, manusia mengalami banyak perubahan seperti tinggi badan, berat badan, dan juga umur yang selalu bertambah semakin tahun. Nah, sebaliknya pun bumi juga mengalami banyak perubahan. Baik, sekarang kita akan membahas apa saja perubahan yang terjadi di bumi. Mengapa bumi itu bisa berubah? Pembahasan pertama, bumi berubah. Sebelumnya, Anes tahu nggak apa itu bumi? Coba Anes sebutkan bumi itu seperti apa sih? Bumi adalah tempat tinggal makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Ya, betul sekali. Bumi adalah tempat tinggal makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, bagaimana bumi itu bisa berubah? Bumi itu bisa berubah karena ada dua faktor, Anes. Ada faktor alam dan faktor manusia. Yang Ibu jelaskan kali ini yang pertama yaitu karena faktor alam. Nah, bumi selalu mengalami perubahan. Perubahan ini bisa terjadi secara alami dan tanpa peran dari manusia. Penyebabnya yaitu peristiwa alam. Nah, peristiwa alam ini terjadi bukan karena pengaruh kegiatan manusia, sehingga manusia tidak mampu mencegah terjadinya peristiwa tersebut. Nah, coba Anes sebutkan salah satu peristiwa alam yang sering terjadi di Indonesia. Peristiwa alam yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi. Ya, betul sekali, gempa bumi. Lalu selain gempa bumi ada juga gunung meletus, lalu tsunami. Nah, di Indonesia merupakan negara yang rawan bencana, terutama yang Anes sebutkan tadi yaitu gempa bumi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang gempa bumi. Nah, Indonesia merupakan negara yang rawan terjadi bencana alam. Salah satunya yaitu gempa bumi. Nah, hal ini dikarenakan Indonesia dilalui 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, jika kedua lempeng bertemu di suatu sesar, keduanya bisa bergerak saling menjauhi, saling mendekati, dan atau saling bergeser. Biasanya gerakan ini tidak dapat dirasakan oleh manusia. Nah, ada saatnya gerakan lempeng ini saling mengunci sehingga terjadi kumpulan energi yang berlangsung terus-menerus. Lalu batuan pada lempeng tektonik tidak kuat menahan gerakan tersebut sehingga terjadi pelepasan energi yang mendadak. Nah, saat itulah yang terjadi yang namanya peristiwa alam seperti gempa bumi. Nah, gempa bumi juga diakibatkan karena aktivitas gunung api. Saat gunung api melakukan aktivitas vulkanik, yaitu erupsi, gunung api akan mengeluarkan awan panas, hujan abu, lava, gas beracun, dan banjir lahar. Gempa bumi dan letusan gunung api dapat mengakibatkan bencana lainnya, contohnya seperti tsunami. Nah, tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang lautan awan. Penyebab tsunami paling banyak dikarenakan gempa bumi di dasar laut. Gempa bumi tersebut mengakibatkan rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan hingga lebih 900 km per jam. Ketika gelombang sampai daratan, akan menyapu dan menghancurkan semua yang dilewati. Nah, Anes pernah dengar nggak di berita mungkin contoh kayak bencana alam yang terjadi di Indonesia seperti tsunami? Tidak pernah. Ya. Sekarang Ibu akan memberikan salah satu peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2018, yaitu tsunami di Kota Palu. Nah, dulu di tahun 2018 itu pernah terjadi tsunami yang sangat dahsyat, yang dimana banyak korban jiwa di sana, lalu banyak juga kerugian pada perekonomian di sekitar Kota Palu tersebut, seperti itu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan Anes sesi latihan soal. Untuk Anes, tolong siapkan 1 lembar kertas, lalu tulis soal dan jawabannya ya.
Ibu akan membacakan soal yang pertama. Anes tulis soalnya ya di buku. Yang pertama, apa saja peristiwa alam yang termasuk bencana alam? Ya. Yang kedua, mengapa Indonesia termasuk negara yang rawan bencana alam, terutama gempa bumi. Yang ketiga, apa saja dampak dari bencana alam terhadap kehidupan manusia? Oke, sekarang Anes jawab pertanyaan tersebut. Ibu harap Anes bisa menjawab pertanyaan tersebut ya. Oke, sekarang Anes Ibu harap untuk membacakan soalnya beserta jawabannya. Silakan. Nomor 1, apa saja peristiwa alam yang termasuk bencana alam? Jawab, gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Kedua, mengapa Indonesia termasuk negara yang rawan bencana alam terutama gempa bumi? Karena Indonesia dilalui 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. ya. Yang terakhir, yang nomor 3, apa saja dampak dari bencana alam terhadap kehidupan manusia, menyebabkan terjadinya korban jiwa dan kerugian ekonomi pada manusia. Ya, betul sekali. Baik, karena Anda sudah menjawab dengan benar pertanyaan ketiga itu, selanjutnya Ibu akan membahas materi yang kedua, yaitu topik B, lingkungan jadi rusak. Anda bisa menghadap ke sini. Ya, lagi kayak gitu. Nah, pembahasannya kedua yaitu lingkungan jadi rusak. Bumi, yang kedua ini itu Ibu membahas tentang faktor bumi berubah karena aktivitas manusia. Yang sebelumnya kan Ibu jelaskan itu karena faktor alam. Sekarang itu karena faktor aktivitas manusia. Berbagai kegiatan manusia dapat menyebabkan perubahan lingkungan tanpa kita sadari. Kegiatan manusia tersebut didasari oleh kebutuhan untuk tetap hidup. Misalnya manusia membutuhkan kayu untuk membangun rumah.
Lalu mereka menebang pohon secara berlebihan ataupun membakar pohon tersebut, yang dimana pohon tersebut akan gundul. Lalu manusia membutuhkan lahan untuk tempat tinggal, menggunakan lahan sawah atau perkebunan untuk dibangun sebuah rumah, yang dimana lahan hijau itu akan menyempit dan berdampak membuat udara di sekitar lingkungan tersebut semakin buruk karena minimnya pepohonan. Nah, perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia. Ibu beri contoh seperti manusia dan sampah. Nah, hampir semua aktivitas manusia akan menghasilkan sampah. Jumlah manusia yang bertambah juga menyebabkan semakin bertambahnya sampah. Nah, beberapa sampah mengandung bahan yang membutuhkan waktu lama untuk terurai. Nah, Anda coba sebutkan sampah apa itu? Sampah plastik. Ya, betul sekali. Sampah plastik adalah sampah yang sangat lama untuk terurai. Sampah plastik akan tetap menjadi sampah untuk waktu yang lama. Sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik, misalnya dibuang ke sungai, akan mencemari lingkungan di area sungai. Air sungai tidak dapat dimanfaatkan karena mengandung mikroplastik. Jadi mikroplastik itu dapat menjadi tempat menempelnya bahan berbahaya lainnya. Jadi di sini kita akan mengenal jenis sampah. Nah, coba Anda sebutkan. Jenis sampah itu kan ada dua. Nah, dari dua itu, coba sebutkan sampah apa aja itu. Sampah organik dan non-organik. Ya, betul sekali. Sampah organik dan non-organik. Nah, sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup dan cenderung lebih mudah untuk terurai. Coba berikan Ibu contoh sampah organik itu apa aja. Sampah organik itu seperti dedaunan, batang-batang pohon, Lalu, kulit buah. betul sekali, kulit buah. Nah, pengelolaan sampah organik bisa dilakukan dengan cara membuat kompos, yang dimana kompos ini berfungsi untuk menyuburkan tanah seperti itu. Dan lalu sampah non organik. Sampah non organik ini adalah sampah yang kedua setelah sampah organik. Coba Anda sebutkan contoh sampah organik apa aja? Non organik apa aja? Seperti plastik, botol-botolan, dan kaleng. Ya, betul sekali. Plastik, botol-botolan, kaleng itu adalah sampah non organik, yang dimana sampah itu sangat susah terurai. Dan sampah non organik mulai dari penggunaan sampah plastik itu sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, mulai dari perlengkapan rumah tangga, lalu sampai kendaraan. Sampah plastik banyak digunakan karena dikenal sebagai bahan yang tidak mudah rusak dan ringan. Tapi sampah plastik ini sangat susah terurai dan sangat membuat lingkungan menjadi rusak atau tercemari seperti itu. Pengelolaan sampah 3R. Anda tahu nggak pengelolaan sampah 3R? Nggak tahu. Pengelolaan sampah 3R itu ada 3, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang dimana reduce itu adalah mengurangi sampah. Contohnya seperti Anda belanja ke pasar, biasanya kan diberikan kantong plastik seperti itu. Penerapan 3R ini di mana Anda sekarang menggunakan seperti tas belanja, tas kain itu yang dimana bisa mengurangi sampah plastik, yang bisa agar maksudnya kayak alam itu tidak tercemar gitu. Lalu ada reuse, yaitu memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan, seperti kayak botol plastik. Botol plastik itu kan bisa digunakan kayak misalnya kayak digunakan sebagai pot tanaman kayak seperti itu. Terus itu ada recycle, yaitu menggunakan sampah untuk didaur ulang sehingga menjadi sesuatu yang lebih bernilai, seperti kertas yang sudah Anda gunakan itu bisa didaur ulang kembali gitu. Atau membuat kerajinan tangan dari sampah non organik. Baik, selanjutnya, apakah Anda sudah mengerti tentang materi yang Ibu jelaskan tadi? Sudah. Kalau sudah, Ibu akan memberikan latihan soal lagi. Anda langsung buat aja di bawah ya untuk soalnya. Yang pertama, apa saja sampah yang dihasilkan karena aktivitas manusia? Sudah? Yang kedua, mengapa sampah plastik bisa membuat lingkungan menjadi rusak?
Yang ketiga, bagaimana cara Anes untuk mengurangi penggunaan plastik untuk menjaga lingkungan. Ya, sekarang Anes jawab pertanyaan tersebut ya. Ada kesulitan Anes? Di apa? Di nomor 1, coba apa saja yang dihasilkan karena aktivitas manusia? Sampah apa saja yang dihasilkan karena aktivitas manusia? Seperti di rumah tangga apa aja? Sampah apa aja yang sering Anes lihat kayak di rumah Anes? Sampah aja gitu yang dihasilkan karena aktivitas kayak ibu mama Anes memasak, sampah apa aja yang dihasilkan dari masak itu. Dan ya, sekarang Anes baca soal dan jawabannya. Anes sudah buat. Nomor 1, sampah apa saja yang dihasilkan karena aktivitas manusia? Sampah plastik dan sampah dedaunan. Ya. Apakah sampah dedaunan itu termasuk aktivitas manusia? Yang sering Anes temui gitu loh, kayak di aktivitas kayak mama Anes memasak apa aja gitu ya seperti itu, sampah plastik, lalu seperti di kulit buah kayak gitu, sayuran, bekas sayuran seperti itu ya. Terus itu yang nomor 2, mengapa sampah plastik bisa membuat lingkungan menjadi rusak? jawabannya Karena sampah plastik sangat susah untuk terurai. ya betul. Yang nomor 3, coba. Bagaimana cara untuk mengurangi penggunaan plastik untuk menjaga lingkungan? Dengan cara melakukan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Ya, betul. Baik, Anda sudah menjawab ketiganya dan sudah benar. Sekarang kita lanjut ke topik C, permasalahan lingkungan mengancam kehidupan. Ini bisa di sini. Maju dikit. Ya. Pembahasan ketiga, permasalahan lingkungan mengancam kehidupan. Manusia selalu bergantung dengan sumber daya alam yang ada di bumi. Bumi menyediakan makanan dan bahan lain untuk kebutuhan manusia sehingga bisa bertahan hidup. Coba Anda sebutkan sumber daya alam yang disediakan oleh bumi apa aja? Air, tumbuh-tumbuhan, hewan, tanah, dan udara. Ya, lalu matahari. Ya, itu yang disediakan oleh bumi. Manusia membutuhkan udara yang bersih untuk bisa bernafas.
Lalu air digunakan untuk manusia minum, lalu memasak, mandi, mencuci. Lalu tumbuhan seperti padi dibutuhkan untuk sebagai salah satu sumber bahan pokok. Hutan menghasilkan kayu untuk kebutuhan bahan konstruksi, misalnya membangun rumah. Jika kayu di hutan diambil tanpa melakukan penanaman kembali atau reboisasi, akan berakibat hutan itu gundul. Nah, jika hutan gundul tidak memiliki kualitas air dan udara yang baik, tanah itu akan mudah longsor, ya, dan habitat hutan menjadi rusak. Seperti itu, Agnes. Manusia juga membutuhkan kebutuhan pangan seperti ikan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Berapa orang dengan tidak bertanggung jawab mengambil sumber daya laut menggunakan racun atau bahan peledak, yang dimana kegiatan tersebut mengakibatkan terumbu karang yang merupakan tempat hidup berbagai biota laut mengalami kerusakan. Lalu manusia juga membutuhkan sandang, yaitu pakaian seperti yang kita gunakan saat ini. Pada era modern ini, pakaian lebih banyak diproduksi oleh pabrik, yang dimana industri seperti pabrik itu akan menyisakan limbah kimia, yang dimana jika pabrik itu membuang sisa limbahnya ke sungai akan mengakibatkan banyak kerusakan, seperti hewan akan punah, seperti tumbuhan yang ada di sungai itu akan punah juga. Seperti itu, Agnes. Selanjutnya, permasalahan lingkungan sekitar, interaksi manusia dan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Interaksi tersebut memiliki dua sisi, yaitu interaksi positif dan interaksi negatif. Nah, interaksi positif yang dihasilkan yaitu adanya konservasi. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatannya secara bijaksana agar menjamin ketersediaannya sumber daya alam tersebut. Kita membutuhkan air bersih, udara segar, makanan, dan energi untuk tetap hidup. Untuk menjaga sumber daya alam tersebut agar tetap ada, kita perlu melakukan konservasi. Contohnya seperti penerapan 3R yang tadi, seperti reduce, reuse, dan recycle. Ya, recycle. Itu. Lalu juga penangkapan ikan dengan menggunakan bahan yang aman, seperti itu, tidak menggunakan bahan peledak atau peracunan. Lalu interaksi negatif antara lingkungan dan kebutuhan hidup manusia. Misalnya pada penggunaan kayu yang tumbuh di hutan. Kayu banyak digunakan untuk kebutuhan papan, seperti membuat rumah dan membuat perlengkapan rumah tangga, seperti itu. Nah, orang akan menebang pepohonan di hutan untuk mengambil dan memanfaatkan kayunya. Namun dilakukan dengan membakar tanaman lain yang tidak digunakan sehingga terjadi kebakaran hutan. Nah, hal tersebut menimbulkan interaksi negatif antara lingkungan dan kebutuhan hidup manusia. Nah, hutan berperan untuk melindungi dan menyimpan sumber air. Hutan dapat memurnikan air secara alami. Selain itu, hutan dapat mencegah terjadinya banjir saat terjadi hujan. Tanpa hutan, sumber air akan sulit dan rawan terjadi banjir saat hujan. Nah, deforestasi juga mengancam habitat tumbuhan dan binatang yang ada di dalam. Saat pohon ditebang, binatang akan kehilangan sumber makanan dan tempat tinggal. Tanpa makanan dan tempat tinggal, binatang tidak bisa bertahan hidup. Nah, apakah Anda sudah mengerti tentang materi yang Ibu sampaikan tadi? Nah, sekarang Ibu akan memberikan satu soal untuk Anda. Anda bisa langsung jawab ya. Nah, coba sebutkan satu contoh interaksi negatif manusia dengan lingkungan. Interaksi negatif manusia membutuhkan kayu untuk membuat rumah dan lain-lainnya. Manusia menebang kayu secara berlebihan sehingga membuat hutan menjadi gundul. Jika hutan menjadi gundul, akan menyebabkan dampak seperti tanah longsor dan banjir. Ya, betul sekali, Anies. Nah, jika Anda sudah memahami semua materi yang Ibu sampaikan dari yang pertama sampai yang ketiga, sekarang kita akan melanjutkan karya wisata.